got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asani, NIM B04223224, kelas Gizi D 2022. Saya akan melakukan praktikum uji jenis dan zat makanan. Jadi saya akan membahas mengenai jenis dan zat makanan. Di sini ada contoh gambar menu makanan yang terdapat beberapa jenis makanan. Yang pertama di dalam jenis makanan pokok yaitu nasi. Nasi mengandung zat berupa karbohidrat. Kemudian ada sayuran, yang pertama itu ada wortel, dan wortel itu mengandung sedikit lemak dan protein. Kemudian ada sayuran brokoli, brokoli itu mengandung zat yaitu protein. Dan ada juga sayuran yaitu timun, timun mengandung zat yang berupa protein dan juga mengandung sedikit karbohidrat. Yang berikutnya adalah jenis makanan berupa lauk pauk. Di situ ada tempe dan ada tahu. Nah, dalam tempe dan tahu mengandung beberapa zat, diantaranya ada protein, kemudian ada juga lemak dan karbohidrat. Jadi dalam satu menu makanan seperti contoh gambar terdapat beberapa jenis makanan yang zat berupa ada protein, karbohidrat dan lemak. Nah, untuk itu mengetahui jenis dan zat makanan apa yang terkandung misalnya dalam sayuran brokoli, wortel, kemudian lauk-lauk berupa tempe dan tahu, maka diperlukan yang namanya uji praktikum. Maka setelah ini saya akan membahas tahap-tahap uji praktikum jenis zat makanan. Yang pertama adalah uji karbohidrat. Yang pertama adalah uji amilum. Alat yang diperlukan adalah gelas plastik dan sendok. Kemudian bahannya ada tempe, kentang, telur, pisang, nasi, kemiri, margarin, dan tepung tapioka. Langkah yang pertama itu haluskan semua bahan seperti kentang, tempe, nasi, dan pisang. Setelah semua bahan halus, kita masukkan ke dalam gelas plastik. Kemudian teteskan betadine pada semua bahan, kira-kira 5 tetes. Setelah semua bahan sudah ditetesi betadine, kita tunggu sekitar 2-3 menit. Setelah 3 menit, aduk semua bahan. Sembari mengaduk, amati semua perubahan yang terjadi pada setiap bahan. Bahan makanan yang mengandung amilum akan menghasilkan warna ungu kehitaman. Dari bahan yang kita uji itu yang mengandung amilum, nasi, kentang, dan tepung tapioka. Yang kedua adalah uji lemak. Siapkan semua bahan yang sudah dihaluskan, kemudian beri nama setiap kertas buram. Kemudian oleskan semua bahan makanan pada kertas buram yang telah diberi nama. Bahan yang mengandung lemak akan membuat kertas menjadi transparan. Dari berbagai bahan yang kita amati, kertas yang transparan atau yang menandakan bahwa di dalamnya terdapat kandungan lemak, yaitu kentang, kemiri, margarin, nasi, dan pisang. Namun tingkat ketransparannya itu berbeda-beda.
kertas buram yang sangat transparan atau bahwasanya menandakan banyak mengandung lemak, yaitu margarin, dan kandungan lemak sedikit itu adalah kentang. Yang terakhir adalah uji protein. Di sini alat yang kita butuhkan yaitu panci, kompor, dan gelas kaca. Sedangkan bahan yang kita gunakan yaitu asam asetat atau cuka, putih telur, susu, minyak, dan kecap. Panaskan panci yang sudah diberi air secukupnya. Langkah selanjutnya yaitu masukkan gelas yang berisi bahan uji ke dalam panci. Kemudian tambahkan cuka kira-kira 5-10 tetes. Lalu amati semua perubahan yang terjadi pada bahan. Apabila pada bahan terdapat gumpalan, berarti bahan tersebut mengandung protein. Dari keempat bahan yang kita uji, yang terdapat gumpalan akan menunjukkan mengandung protein, yaitu telur, susu, dan kecap. Sedangkan minyak tersebut tidak terdapat gumpalan. Sekian dari uji praktikum jenis zat dan makanan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.